Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang seiman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah sang ratu Sufi, yaitu Rabi'atul Al-Adawiyah, yang balik bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe-nya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel konten Islami. Sang ratu cinta lahir dalam kemiskinan yang sangat. Tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ia adalah putri keempat, maka disebutlah Rabi'ah. Sang ayah tersyukur sedih memikirkan hal ini, mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesedihan, ia bermimpi bertemu sang nabi yang menghiburkan hatinya. Temuilah gubernur Basrah dan katakan, setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal. Lalu gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah untuk orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Rabi'ah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Rabi'ah untuk kemudian dijual di pasar Buda dengan harga 6 dirham. Lalu majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang sangat amat berat. Siang hari Rabi'ah bekerja sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Robnya. Kedekatan beralih menuju keakraban. Keakraban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkan cintanya kepada Tuhannya. Aku adalah miliknya, dan aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya, sebab aku menghayati. Suatu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya, dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Rabi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Rabi'ah beristirahat, ia sedang melihat Rabi'ah menjalankan sholat, dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Keesokan harinya Rabi'ah dipanggil oleh majikannya. Maka majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Rabi'ah sebagai budak. Kini Rabi'ah telah merdeka. Meski sang majikan berharap Rabi'ah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemui sebuah goa agak di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Rabi'ah dari dalam. Suatu malam, sebab terlalu letih, ia tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya, tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Cadar diletakkan, kemudian pintu keluar terlihat. Cadarnya dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara, "Hai manusia,
tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabi'ah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya, tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya. Pergilah dari sini. Jika seorang sahabat sedang tidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya kepada Rabi'ah, Rabi'ah berkata, ia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak, maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya. Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Rabi'ah bergumam sambil bersujud, ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jeripayahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau, dan akhirat nanti di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah hanya dengan diriku seperti yang telah kukatakan. Kini berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Rabi'atul Al-Adawiyah merupakan salah seorang Sri Kandi agung dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat wara' dan senantiasa menjadi rujukan golongan cerdik dan pandai. Karena beliau tidak pernah kehabisan hujjah, suatu malam yang sunyi sepi di kala masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Rabi'atul Adawiyah. Namun setelah mencari sesuatu sekeliling berkali-kali, dia tidak menemui sebuah benda berharga kecuali sebuah kendi untuk berwudu, itu pun sangat jelek. Lantas si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Rabi'atul Al-Adawiyah menegur si pencuri tersebut, jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini. Si pencuri tersebut terperanjat karena dia menyangka tidak ada penghuni di pondok tersebut. Dia juga merasa heran karena baru kali ini dia menemui tuan rumah yang begitu baik hati seperti Rabi'atul Al-Adawiyah. Kebiasaannya tuan rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya. Namun ini lain, silahkan ambil sesuatu, kata Rabi'atul Al-Adawiyah kepada pencuri tersebut. Tiada apa-apa yang boleh aku ambil dari rumahmu ini, kata si pencuri berterus terang. Ambillah itu, kata Rabi'atul Adawiyah sambil menunjuk kepada kendi yang jelek tadi. Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga, jawab si pencuri. Ambillah kendi itu dan bawa ke bilik air, kemudian kamu ambil wudhu menggunakan kendi itu. Selepas itu sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga daripada pondok jelekku ini, balas Rabi'atul Adawiyah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi merasa gemetar hatinya yang selama ini keras menjadi lembut, seperti terpukau dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah itu. Lantas si pencuri mengambil kendi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lalu berwudu menggunakannya. Kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata dia merasakan suatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya yang tak pernah dirasa sebelum ini. Rabi'atul Al-Adawiyah lantas berdoa, ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku, akan tetapi dia tidak menemui sebuah benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu, janganlah engkau halangi dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu. Pada suatu hari, sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Rabi'atul Al-Adawiyah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan satu persoalan yang sangat menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi karena selama ini Rabi'atul Al-Adawiyah tidak pernah kekurangan hujjah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki.
namun tidak kepada kaum wanita. Ketua rombongan itu memulai bicara. Buktinya, balas Rabi'atul Al-Adawiyah. Buktinya ialah mahkota kenabian dan rasul telah dianugerahkan kepada kaum lelaki. Mahkota kebangsawanan juga dikaruniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang pernah diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Malah semuanya dari golongan lelaki, jawab mereka pula dengan yakin. Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian, akan tetapi harus diingat bahwa sejahat-jahat pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri? Siapa yang begitu berani mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan? Dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia dengan tenang? Rabi'atul Al-Adawiyah membalas hujjah mereka sambil merujuk kepada Fir'aun dan Namrud. Kemudian Rabi'atul Al-Adawiyah menambah lagi, anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita, malah semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Mengenai wafat sang Ratu Sufi Rabi'atul Al-Adawiyah ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pada tahun 135 Hijriah ataupun tahun 752 Masehi. Kemudian pendapat kedua, tahun 185 Hijriah ataupun tahun 801 Masehi. Konon setelah itu, ada yang bermimpi melihat Rabi'ah. Kepadanya ditanyakan, bagaimanakah engkau menghadapi munkar dan nakir, wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan siapakah Tuhanmu kepadaku? Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Itulah doa sang Ratu Sufi Rabi'atul Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, itulah kisah sang Ratu Sufi yang balik bertanya kepada malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.